untuk mendiagnosis mengatakan ini infeksi, ada beberapa pemeriksaan. Jadi kita tidak cuma melihat dari satu sisi aja. Kita lihat gejalanya ada atau enggak, gejala pernapasan berhubungan dengan infeksi TB, biasanya kita selalu tanyakan batuk lebih dari 2 minggu, batuknya produktif, kondisi batuknya seperti apa, yang sudah terjadi lebih dari 2 minggu. Bisa juga batuk ada darahnya, batuk darah, kemudian ada tidaknya sesak, itu keluhan pernapasan. TB dia juga berimbas ke keluhan secara sistemik, secara umum. Apa aja tuh? Berat badan yang turun, kemudian demam yang berkepanjangan. Biasanya demamnya suka terjadi pada saat sore hari. Udah minum antibiotika, sudah berobat, kok nggak hilang-hilang nih demamnya. Prolonged fever namanya, demamnya jangka panjang. Itu salah satu kita mulai mempertimbangkan ke arah itu, ke arah TB. Nah, kemudian badan lemas, nafsu makan turun, itu gejala-gejala sistemik. Jadi kalau TB ada gejala pernapasan, ada gejala umum. Nah, selain itu dari gejalanya, bisa juga kita melihat gambaran dari foto ronsennya, fototoraks kita bilangnya. Ada gambaran-gambaran fototoraks yang khas pada TB. Karena penguman TB ini dia senang yang daerah yang kayak oksigen. Biasanya gangguannya di bagian atas atau tengah. Suka ada muncul gambaran-gambaran khasnya. Jadi selain ada gejalanya, ada di ronsennya pun kita lihat, oh iya memang ada sesuatu nih di paru. Kemudian pemeriksaan bakteriologis namanya pemeriksaan dahak. Kalau dahaknya itu ternyata positif, oke, berarti TB nih. Kalau dahaknya positif. Karena penentuan diagnosis TB itu sendiri ada 2. TB klinis, berarti dari gejalanya ditambah dengan penunjang fototoraks, dan TB bakteriologis. Bakteriologis itu artinya dari dahaknya positif. Itu kita obatin. Dan itu tergantung pada klinisinya, medisnya, dokternya. Apakah akan diobatin atau enggak. Tentu enggak bisa kita diagnosis TB pada saat baru kontrol pertama terus enggak ada gejala sama sekali ya. Pasti ada, mungkin ada diobservasi sekian lama, dipantau sekian lama, baru akhirnya pada kesimpulan, apalagi kalau misalnya TB-nya bukan TB bakteriologis. Karena pasien pasti akan bertanya, ini beneran kolek nih dok, beneran TB, dahaknya negatif kok. Nah, pasti dokter ada dasarnya, baik itu mengingat dari gejala yang dimunculkan, pemeriksaan penunjang yang dilakukan, seperti pemeriksaan fototoraks atau mungkin pemeriksaan-pemeriksaan yang lain. Kalau pada anak-anak sering ditambahkan dengan pemeriksaan mantuk karena mempengaruhi scoringnya, ada scoring TB-nya pada anak, terus berat badan yang mungkin pemantauannya ada masalah, berat badan tidak naik-naik misalnya sekian lama, nah baru sampai pada diagnosis TB tadi. Kalau ditanyakan seperti apa, kalau tenaga medisnya sudah sampai pada kesimpulan akhir memang ke arah sana, ya pasti ada dasarnya Pak, dasar pengobatannya. Tapi saran dari saya mungkin pada saat sudah mulai diobatin sampai tuntas minimal 6 bulan, jangan sampai putus. Karena saya tidak punya wewenang untuk mencampuri diagnosis yang sudah jalan ya. Jadi kalau sudah diagnosis seperti itu, oke, dijalani. Kemudian mungkin tidak ada salahnya tambahan yang saya jelasin tadi, screening keluarga, screening rumah kita bilangnya, karena ada riwayat kontak. Jadi yang sementara pengobatan kita katakan itu riwayat kontak. Yang kita screening siapa? Yang serumah dengan pasien tersebut, baik itu istrinya, anak-anak, gitu. Semua yang serumah.